Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, seperti kita jelaskan tadi bahwa kenaikan tarif kargo ternyata mempengaruhi seluruh pelaku usaha bisnis di tanah air, khususnya di Sulawesi Selatan, terutama pada wilayah-wilayah memang yang termasuk bidang angkutan udara, kemudian perusahaan ekspor, kemudian Raja Pindah Pak ya, seperti itu. Ada banyak lagi, ada 250 perusahaan yang berada di Bonongan Alfi yang turut mempengaruhi dari sektor kenaikan ini, turut ikut uring-uringan ya Pak ya, terkait hal ini. Nah, terkait ini apakah semenjak kenaikan ini kan biasanya adalah sistem kontrak Pak dengan konsumen. Bagaimana Bapak melakukan sosialisasi dari kenaikan tarif? Tidak mungkin kan menggunakan harga lama? Betul. Jadi saya jelaskan untuk Raja Pindah kami itu ada yang namanya corporate, ada yang namanya cash. Jadi kalau yang cash itu yang selama ini menggunakan langsung tunai dia bayar setelah barangnya terkirim atau sebelum terkirim. Nah, sedangkan yang corporate itu yang kredit. Nah, yang susah ini yang kredit ini. Karena mau tidak mau untuk corporate itu kami ada kontrak per tahun. Sedangkan yang tadi sudah saya jelaskan tarif kargo itu naik sampai 6 kali selama 6 bulan ini. Dan itu jumlahnya mencapai 300%. Betul, dari total itu terjadi kenaikan sampai 300%. Nah, dengan kenaikan tersebut, mau tidak mau, kami harus berpikir, mau bicara apa sama pelanggan yang corporate ini. Nah, dengan seperti ini ya, pelan-pelan kami menjelaskan ke mereka bahwa ada kenaikan tarif kargo. Tapi bisa saja tarif yang akan kami lakukan itu memang ada perubahan. Dengan membuat surat yang secara efisien dia bisa menerima dengan adanya kenaikan tarif ini ya. Mungkin 30% dari tarif yang selama ini kami gunakan. Dan itu pun jaraknya jauh dengan yang kenaikan tarif kargo yang sampai 300%. Tetapi ya itulah mungkin jalan yang terbaik buat kami supaya kami juga tidak bisa gulung tikar, karena kalau memberatkan biaya operasional yang seperti ini jalan terus dengan pendapatan yang berkurang dengan adanya kenaikan tarif ini ya kami harus siap menyikapi untuk kenaikan tarif ini. Baik, ada kenaikan yang diberlakukan pihak perusahaan, terutama khususnya Raja Pindah 30%. Tapi kalau melihat kenaikan dari tarif kargo ini, angkutan udara maupun melalui angkutan laut, tentunya ada kenaikan yang kalau dia perbandingannya 300 berbanding 30% kan tidak sebanding Pak. Makanya kami juga harus jeli melihat mana daerah yang dituju itu untuk kami naikkan tarifnya. Misalnya ujung pandang Ambon, ujung pandang Surabaya, ujung pandang Jakarta, mungkin kenaikannya tidak terlalu besar. Tetapi khusus untuk daerah yang memang menggunakan jasa udara yang betul-betul harus dipakai, mau tidak mau kita harus mengikut dengan tarif yang diberlakukan oleh para penerbangan yang sampai menaikkan tarif 300%. Kalau sejauh ini Raja Pindah pengiriman untuk wilayah domestik paling jauh di mana Pak? Dan yang paling memang harus dinaikkan sampai mencapai di atas 30%? Kalau yang paling jauh untuk domestik Raja Pindah dari Makassar itu ada yang sampai ke Jayapura, malah ada yang sampai ke Aceh. Nah, kalau ini kan bisa dikatakan kami ada di tengah-tengah. Kalau misalnya kami ngirim ke Jayapura dan ke Banda Aceh. Mau tidak mau, solusinya saya harus berpikir untuk transitmennya. Misalnya ujung pandang ke Aceh itu kan nggak mungkin langsung ke Aceh, dia harus transit dulu di Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya minimal saya harus siasati untuk nunggu dulu barang yang lain supaya dia bisa gabung ke Banda Aceh. Sama juga kalau ke Jayapura, ya Jayapura itu kadang juga bisa langsung, kadang juga transit di Ambon maupun Sorong. Tetapi semua pengiriman yang kami lakukan ini setidaknya saya harus sampaikan ke customer bahwa dengan menggunakan tarif jasa udara nilainya sekian, dengan kenaikan sekian, kemudian kalau saya menggunakan jasa laut mungkin saya sampaikan tidak ada kenaikan. Ya, karena memang waktu yang agak lama dibanding kalau kita menggunakan jasa udara. Tapi adakah perbedaan tarif Pak? Misalkan pengiriman untuk wilayah-wilayah memang yang jangkauannya mudah, kemudian seperti yang tadi ke Aceh maupun wilayah Jayapura itu ada perbedaan tidak melalui udara ini? Saya kasih gambaran ya, kalau kita mengirim pengiriman udara dari Makassar ke Jayapura, itu kalau udara ya, itu 1 kilonya sekarang itu sampai ke rumah customer itu door to door namanya,
itu sekarang kita sudah harus menjual di angka 75.000 per kilo. 75.000. Ya, itu udara. Terus kalau ujung pandang Banda Aceh, itu kadang kita jual sekarang sudah di angka 85.000 per kilo. Tetapi kalau laut, laut yang mungkin setengah dari harga itu. Bisa saja kalau ujung pandang Jampura paling 20.000 per kilo. Terus kalau Banda Aceh paling 25.000 per kilo. Tapi lagi-lagi perbandingannya adalah dari sisi waktu, ya dari sisi waktu. Makanya kembali lagi ke customer. Dengan tarif ini mereka sisa memilih mana kebutuhan yang dia inginkan. Ya, betul. Tapi kalau sejauh ini dari kenaikan yang terjadi, ada tidak perubahan-perubahan pola pengiriman dari para customer ini, Pak? Itu sudah pasti. Jadi ceritanya para konsumen ini kan yang punya barang. Kami ini kan cuma dikasih tanggung jawab. Jadi dia menyampaikan, tolong untuk pengiriman ini cuma sebesar ini ya, sisanya nanti dikirim laut. Jadi tetap terjadi komunikasi terhadap konsumen para pengirim ini untuk dilakukan pengiriman barangnya. Jadi kalau dia setuju dengan menggunakan laut, kami kirim. Kalau tidak, ya dengan udara, tapi mungkin dibagi. Kalau udara cukup sekian dikirim, sisanya kirim laut. Apa seperti tadi Bapak jelaskan di segmen kita pertama, 70 dan 30%. 30% ke udara, 70%. Berarti terjadi perpindahan sistem pelayanan dari customer. Artinya bahwa mereka lebih banyak lagi ke pengiriman via laut saat ini, Pak ya? Sementara ini memang kami melihat terjadi pergeseran sedikit dengan kenaikan tarif udara ini untuk pengiriman laut. Yang kemarin itu untuk normal saja, sekarang ada kenaikan sampai 35% volume barang untuk pengiriman laut itu bertambah dengan tarif kenaikan udara ini. Tapi kalau secara umum, jumlah pengiriman barang dari customer, apakah mengalami penurunan atau peningkatan, Pak? Dari segi jumlah barang? Kalau dari sisi jumlah barang, customer itu tetap saja? Memang terjadi sedikit penurunan. Karena berpikir dengan dampak kenaikan tarif ini. Sambil mungkin kami membuat lagi mekanisme tarif kargo yang baru kami sampaikan ke para customer bahwa ini loh tarif yang disetujui yang dikeluarkan oleh penerbangan maupun pemerintah. Itu. Dalam artian bahwa kenaikan tarif kargo ini tidak hanya mempengaruhi sektor usaha daripada pelayanan jasa pengiriman, tetapi juga ke customer, Pak ya? Terkait hal ini. Nah, biaya operasional yang disiapkan, Pak, selama kenaikan tarif ini pasti meningkat juga. Ya, itu sudah pasti ada kenaikan biaya operasional. Jadi misalnya biaya-biaya anak-anak di lapangan itu kami tekan. Misalnya untuk beli ini, bayar ini, tolong jangan sampai yang kemarin misalnya biayanya sampai berapa ratus ribu, tolong dikurangi. Karena mau tidak mau masih banyak biaya yang harus kita keluarkan lagi. Jadi salah satunya misalnya juga BBM, pemakaian BBM untuk mobil, pickup, apa segala macam, itu minimal dikurangi dulu. Kan ini kan baru berproses, waktu kenaikan ini kan belum sebulan ini. Ya sambil kita menunggu berikutnya apakah memang harus ada penurunan tarif atau tidak. Kalau dari sistem pelayanan, Pak, apakah dilakukan setiap hari pengiriman ke via udara maupun laut? Kalau 30% sejauh ini mungkin kan ada mensiasati ini yang paling ini ya, bahwa tadi dikatakan angkutan ke mobilitas dari tim, termasuk ke pelabuhan, ke kargo dan sebagainya. Apakah juga ikut diatur sedemikian rupa? Ya, jadi kalau untuk pengiriman udara tetap kami melakukan setiap hari, begitu juga untuk pengiriman laut. Nah, kalau pengiriman laut itu kan volumenya besar kayak kontainer. Jadi paling yang selama ini kami lakukan untuk pengiriman kontainer itu ya untuk 10 unit. Nah, sekarang mungkin statis aja sampai 10 sambil menunggu kenaikan tarif kargo. Kalau misalnya udara ini tidak ada perubahan, ya mau tidak mau kami harus alihkan lagi ke laut. Ya sambil kalau tidak ada persetujuan dari para pelaku usaha penerbangan ini untuk menurunkan tarifnya. Itu. Kita ingin tahu nantinya, Pak, kalau bertemu dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam pihak-pihak terkait dengan penerbangan, aspirasi apa yang ingin disampaikan. Tapi tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu di segmen kita yang terakhir. Tetaplah di Opini Obrolan Terkini.